Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Karim Musa dan di sini saya akan menjelaskan tentang haji dan umroh pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Untuk haji dan umroh itu pengertiannya berbeda. Nah, untuk pengertian haji sendiri, datang ke Mekah, mengunjungi Ka'bah dan tempat-tempat lainnya untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu, dalam waktu tertentu dan dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Nah, itu pengertian haji. Dan untuk pengertian umroh sendiri adalah menziarahi Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu dengan niat tertentu, dalam waktu tertentu dan dengan cara-cara yang telah ditetapkan. Nah, untuk landasannya sendiri adalah pada surat Al-Baqarah ayat 196. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh semata-mata karena Allah. Rasulullah bersabda, di antara umroh satu ke umroh lainnya adalah pemutihan dosa, dan haji yang mabrur tiada lain adalah balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Imam Darul Hijrah. Dan ada lagi, Rasulullah pernah bersabda juga, ikutilah ibadah haji dengan umroh, maka sesungguhnya mengikuti di antara keduanya dapat menambah umur, rezeki, dan pemutihan dosa dari anak Adam, sebagaimana bara api yang dapat membersihkan kotoran yang ada pada besi. Nah, untuk keutamaan haji dan umroh. Nah, untuk keutamaan haji dan umroh sendiri yaitu adalah yang pertama itu adalah membersihkan dosa. Nah, yang kedua adalah untuk dosa itu diampuni. Yang ketiga adalah menerima kemuliaan Allah di akhirat. Yang keempat adalah sabda Rasul mengatakan bahwasannya orang yang melaksanakan haji ke Baitullah ini dan dia tidak bersenggama dan tidak pula berbuat kefasikan, maka ia terbebas dari dosa-dosanya seperti pada ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari 1891, Muslim 1350. Nah, jadi kata hadis ini kalau kita melaksanakan haji atau umroh, kita seperti baru dilahirkan oleh ibu kita, dosa-dosa kita. Artinya itu dianggap dihapus dosa kita. Nah, untuk hukum haji dan umroh sendiri adalah mengerjakan umroh adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Ali Imran ayat 97. Nah, syarat wajib haji dan umroh itu adalah yang pertama itu Islam, ya. Yang kedua adalah berakal. Yang ketiga balik. Yang keempat merdeka. Yang kelima mampu. Nah, untuk perbedaan haji dan umroh sendiri adalah kalau untuk umroh itu waktunya adalah setiap saat, ya. Beda sama haji. Kalau haji itu dari 1 Syawal sampai 13 Zulhijjah. Nah, untuk tempat sendiri kalau untuk umroh itu kita di Miqat dan Masjidil Haram. Kalau haji dia ada di Miqat, di Masjidil Haram, di Mina, di Arafah sama Musdalifah. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri, umroh itu terdiri dari ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Nah, untuk haji kita melaksanakannya itu ada ihram, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, wukuf, dan jumroh. Itu perbedaannya. Nah, untuk berihram. Nah, sebelum berihram itu kita disunahkan untuk mandi. Nah, itu yang kedua adalah membersihkan badan, memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan. Nah, yang ketiga adalah memakai minyak wangi di badan. Yang keempat adalah kemudian pakailah 2 kain ihram, diutamakan berwarna putih. Sedangkan bagi wanita tidak ada pakaian khusus selama ia menutupi aurat dan tidak memancing fitnah. Begitu ya. Itu sebelum berihram. Nah, ini contoh-contoh penggunaan ihram. Tuh, ridha, selendang, izar, sarung. Jadi ada 2 ya. Nah, setelah menggunakan kain ihram, baru kita membaca niat sambil menghadap ke kiblat menuju Masjidil Haram, sambil membaca talbiyah dengan suara yang keras kecuali wanita. Nah, untuk larangan berihram sendiri, setelah kita berihram itu adalah
Larangannya yang pertama mengambil rambut baik mencukur atau mencabut. Yang kedua memotong kuku. Yang ketiga menutup bagian kepala. Yang keempat memakai cadar atau kaos bagi wanita. Yang kelima memakai pakaian berjahit bagi laki-laki. Yang keenam memakai wangian. Yang ketujuh berburu binatang darat. Yang ke-8 meminang atau melakukan akad nikah. Yang ke-9 bersetubuh melalui tahallul. Yang ke-10 bercumbu. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu itu Pak.